Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mardiana, SPDI. Saya adalah guru PAI dan budi pekerti di SDIP Al Istiqomah Kota Prabu Muli. Sekaligus mahasiswi PPG Transformasi Kemenak B1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah, Palembang dengan nomor NIM 24104180 517. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi ibadah haji menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap tersenyum. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Silakan ketua kelas Bianca dipimpin doanya. Siap baca belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini, tahukah kalian temannya ada yang tidak masuk atau masuk semua hari ini? Silahkan coba tengok samping kanan kirinya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Koiren sama Gendis. Kenapa Koiren sama Gendis? Gendis sakit. Koiren belum ada kabar ya? Oh, izin. Nah, baiklah, mari kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pembelajaran kita hari ini materinya adalah ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim mampu. Maka dari itu, sudah sebaiknya bagi kita umat muslim mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik dan benar. Jadi anak-anak harus semangat ya hari ini ya. Bagaimana kalau Ustazah kasih ice breaking sedikit? Nah, kalian ikuti tata caranya ya. Kalau Ustazah bilang botak, pegang kepala. Nah, kalau saya bilang batik, pegang bahunya, bajunya. Kalau saya bilang batuk, pegang mulutnya. Sudah apa? Siap? Botak, batuk, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk. Nah, ya. Jadi konsentrasi perlu dijaga ya. Kayak kemarin kita main apa? Siapa sudah bisa? Nah, Aizy udah bisa tuh. Coba Aizy. Sini. Ayo Aizy maju. Contohin ya, contohin. Ini kan? Ya, ayo. Lihat Aizy yuk, sama-sama aja. 1, 2, 3. Masya Allah. Lancar ya. Yang lain udah ya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, pekan lalu kita sudah mempelajari tentang senangnya berteman. Dalam berteman, ada dalam Islam itu sebutannya bahwa hubungan antar sesama muslim apa namanya? Nah, ada berapa kemarin uhwah? Ingat, sebutkan ya. Nah, Masya Allah. Coba siapa bisa jawab apa kaitannya pembelajaran kita pekan lalu tentang Ukhuwah Islamiyah dengan pembelajaran kita hari ini tentang ibadah haji? Siapa bisa jawab? Samimi? Ya, apa Samimi? Karena bertemunya umat Islam dari tempat yang berbeda-beda di satu tempat untuk melaksanakan ibadah haji, dan itu membentuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Gimana teman-teman? Apakah benar menurut Samimi seperti itu? Nah, Masya Allah. Sekarang, siapa yang bisa jawab? Kalian tahu nggak apa itu ibadah haji? Siapa bisa jawab? Apa itu ibadah haji? Saya bisa jawab, ayo. Oke, Alia. Salah satu rukun Islam. Ibadah haji salah satu rukun Islam. Apalagi ada yang tahu? Ibadah haji adalah Askia? Merupakan salah satu dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada
Allah. Masya Allah, sebelum kalian mulai mempelajari materi kita, ternyata sebagian sudah ada yang tahu ya, apa itu ibadah haji ya. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah nanti anak-anak setelah mempelajarinya sudah dapat mengidentifikasi rukun haji, dapat menyebutkan rukun-rukun haji, wajib haji ya, walaupun tidak lengkap, minimal 4 saja bisa menyebutkan ya, atau semuanya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membedakan apa itu perbedaan rukun haji dengan wajib haji. Setelah itu nanti ada tugas untuk kalian adalah proyek membuat peta konsep di kertas karton atau kertas asturo, menempel gambar-gambar tata cara pelaksanaan ibadah haji secara urut dari mulai proses yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yang keempat, kalian mengetahui apa itu dam atau denda ketika kita melanggar ketentuan yang diperintahkan ya. Dalam wajib haji itu ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar nanti. Kalau melanggar berarti dia harus membayar apa? Bayar dam. Baik, sekarang untuk memulai pembelajarannya, silakan dibuka buku PAI-nya, pelajaran 9. Halaman 114 ya. Nah, perhatikan semua. Kata haji berasal dari bahasa Arab. Berarti, saudara itu apa? Berkunjung kemana? Siapa tahu? Berkunjung ke Baitullah. Untuk apa berkunjung ke Baitullah? Tidak hanya berkunjung, jadi untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji tadi seperti Askia katakan, tujuannya tadi apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian ibadah haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kenapa bagi yang mampu? Tidak semua umat muslim. Apakah ibadah haji wajib untuk semua umat muslim? Apakah wajib? Jadi gimana? Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang dikatakan mampu itu yang kategorinya apa aja? Siapa bisa? Ayo. Apa Bianca? Yang mampu biayanya dan mampu fisiknya. Mampu fisiknya. Karena apa? Karena kenapa harus mampu biayanya? Untuk membiayai orang yang mereka tinggalkan selama haji dan untuk biaya mereka pergi haji itu. Ya, Masya Allah. Karena perjalanannya sebagian negara ada yang jauh dari tanah suci, maka perlu biaya. Jadi harus mampu. Jadi Allah meringankan bagi yang tidak mampu, tidak wajib haji. Adapun wajib haji itu hanya berapa kali seumur hidup? Silakan siapa yang mau membaca dalilnya, surat Ali Imran ayat 97. Di situ. Ustazah pilih 2 orang, ada ya. Safira. Yang ayatnya dulu, nanti artinya yang lain siapa ya? Mulai ya, Safira silakan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Al Imran ayat 97. Artinya siapa mau baca? Dari sebelah sana? Ada yang mau baca artinya? Ayo Delisa. Artinya? Ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dan seluruh alam. Masya Allah. Jadi itu ya, dalil kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidup. Dan bagi yang apa? Mampu. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan kalian simak tayangan video berikut ini ya, untuk memperkaya materi kita tentang ibadah haji. Ini berarti kan ya, ini mulai mau puncak pelaksanaan ibadah hajinya ya. Kira-kira yang mana yang puncak ibadah haji itu? Proses siapa? Ihram, wukuf, tawaf, atau sa'i? Yang berkumpul di suatu tempat sambil memanjatkan doa, ya berzikir, apa lagi? Apa? Wukuf. Ya, wukuf itu adalah yang paling utama. Bahkan yang tidak berhaji pun dianjurkan untuk puasa sunnah. Apa nama puasa sunnahnya? Tanggal 9 itu. Puasa Arafah. Rukun haji merupakan bagian dari pelaksanaan dalam ibadah haji ya. Setelah itu kita akan melempar jumroh yang 3. Nah, apa saja nama jumrohnya? Ya. Tanggal berapa melempar jumroh? Tanggal 11 Zulhijjah. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, kita akan melakukan kegiatan yaitu membuat produk peta konsep dari gambar-gambar yang Ustazah berikan. Nanti kalian diskusi ya, saling komunikasi dengan temannya, bekerja sama dan buat sekreatif mungkin. Coba, apakah kelompoknya ini sudah sama jumlahnya? Jumlah siswanya? Ini berapa? 6. Itu 5.
6, 6 ya. Memang ini nggak ada temannya lagi, nggak apa-apa. Berlima ya, ganjil kita. Baik, sudah ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Silakan dari tayangan video tadi, kalian analisis tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Berikutnya kalian akan membuat peta konsep dari tempelan-tempelan kertas. Saya akan bagian kertas kartonnya. Silakan nanti dikerjakan. Sebelum ditempel, susun dulu, jadi jangan berantakan nanti. Ada yang siap nulis pengertiannya? Kira-kira itu apa? Nah, sudah siap untuk presentasi ke depan? Ya, siapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang mau ke depan duluan? Ayo. Kelompok 1 siap? Belum, kelompok 2 dulu. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tata cara ibadah haji. Dimulai dengan mikot, berihram, yaitu berniat untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri. Bermalam di Mina, boleh melakukan doa, zikir, dan talbiyah. Dilanjutkan dengan tahalul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Lalu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu melempar jumrah ula, wusta, dan aqobah. Dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar. Ya, kelompok 1 ada yang mau menanggapi presentasi kelompok 2, silahkan. Ini proses terakhirnya, bukankah harus melakukan tawaf wada, dan kita juga harus membayar hadiah atau dam? Iya, bagaimana kelompok lain? Tadi kelompok 1, seperti yang dikatakan oleh kelompok 2, belum menyampaikan hadiahnya dan tawaf wada untuk proses terakhir dari ibadah haji ya. Jadi alhamdulillah sebagian sudah benar. Nah, kan kelompok selanjutnya yang mau presentasi ke depan siapa lagi? Kelompok 4 yuk. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tata cara pelaksanaan ibadah haji memiliki 2 poin, yaitu rukun haji. Rukun haji ialah serangkaian ibadah pelaksanaan haji yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Kelompok selanjutnya silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pertama, kita berihram atau berniat. Lalu wukuf di Arafah. Bermalam di Musdalifah. Melontar jumrah Aqobah. Menyembelih hadiu atau hewan kurban. Tahalul. Tawaf ifadah. Sa'i, yaitu sebanyak 7 kali. Tawaf perpisahan. Selanjutnya kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil produknya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata cara ibadah haji. Pertama, kita akan berihram atau berniat dari miqat masing-masing. Kemudian kita akan melakukan wukuf di Arafah. Kita memperbanyak berdoa dan berzikir di sana. Kemudian kita akan melakukan pelemparan jumrah Aqobah. Setelah itu kita akan melakukan tahalul, yaitu mencukur sebagian rambut dari jamaah haji. Kemudian kita akan bersiap-siap dan kita melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah itu kita akan pergi untuk melakukan sa'i, yaitu bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu kita akan melontar jumroh, ula, usta, dan aqobah. Setelah melempar jumroh, kita akan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah itu kita dapat membayar hadiu atau membayar dam.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Adakah kelompok lain yang mau menanggapi presentasi kawannya dari kelompok 1? Bagaimana? Kira-kira penilaian kalian hasil produk yang dibuat oleh kelompok 1? Susunannya sudah urutkah? Ya? Atau penambahan kreativitas dari kelompok 1 seperti hiasan-hiasan pada karton? Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya gimana? Sudah bagus? Ya? Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil proyeknya berupa tata cara pelaksanaan ibadah haji melalui peta konsep. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak sudah dapat menyusun potongan-potongan gambar tentang tata cara haji ini dengan baik. Ada akan buat refleksi pembelajaran hari ini. Nanti kalian tempel di sini, akan kohornya usah dibagi-bagikan. Apa yang menurut kamu pada hari ini? Bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah kalian sudah selesai menuliskan hasil refleksi kalian. Siapa yang mau membacakan refleksi teman-temannya? Oke, Sami, silakan maju. Pilih yang mana yang kamu mau. Silakan dibacakan. Soal nomor 1, saya belajar tata cara pelaksanaan ibadah haji. Soal nomor 2, kesan saya lumayan seru dan happy dan ini menjadi motivasi belajar saya hari ini. See you. Masya Allah, see you ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah kalian pahami. Semoga kalian nanti bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Apa yang sudah dialami oleh para jamaah haji dalam melakukan ibadah ke tanah suci. Silakan duduk Sami. Oke, selanjutnya setelah kita pahami materi kita hari ini, Ustazah ada LKPD, evaluasi kalian per kelompok ya. Nanti kalian buat soal dari ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan yang menjawab adalah kelompok lain ya. Silakan kalian diskusikan soalnya apa. Nanti satu persatu dibacakan untuk kelompok lain ya. Apa perbedaan wajib haji dan rukun haji? Jika wajib haji salah satu wajib hajinya tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Jika rukun haji jika tidak dikerjakan, maka tidak sah. Sebutkan 3 syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh jamaah haji. Islam, baligh, berakal atau mampu. Apakah masih ada yang belum paham? Atau ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Akila Latifah. Apa saja yang termasuk dam? Hewan apa saja yang termasuk dam? Orang terkena kewajiban membayar dam atau denda atau hadyu jika dia melanggar salah satu kewajiban haji. Contohnya apa? Seperti tidak mabit di mana? Di mana Syifa? Di Musdalifah. Atau tata cara haji yang ada 3 itu. Haji ifrad, tamatu, qiron. Mana yang membayar hadyu? Haji tamatu dan qiron. Jadi apa yang dibayarkan berupa apa? Hewan sembelihan. Apa hewan sembelihan itu? Apa saja? Sapi, kambing, domba, unta ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Faiha? Mengapa kita harus melakukan tawaf wadah? Mengapa kita harus melakukan tawaf wadah? Tawaf wadah siapa tahu apa itu tawaf wadah? Tawaf perpisahan. Berarti kalau tawaf perpisahan kapan dilakukannya? Apakah setelah wukuf atau ketika mau pulang dari tanah suci menuju tanah air? Yang mana tawaf wadah itu? Ketika mau pulang setelah ibadah hajinya selesai dilaksanakan, seluruh tata caranya selesai, maka mengelilingi lagi Ka'bah, yaitu disebut tawaf wadah. Sebagai tanda apa? Perpisahan, karena kita mau pulang ke tanah air dan penghormatan bagi Baitullah. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita tentang ibadah haji hari ini sudah selesai dan anak-anak sudah dapat mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat menambah keimanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.